Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kekuatan dan kesehatan untuk senantiasa menghadiri majelis ilmu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan langkah kita untuk menghadiri majelis ilmu yang mulia ini mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hatta yaumil akhir. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia, kesempatan yang lalu kita sudah mulai mengenal sahabat yang mulia yang bernama Abdullah bin Umar, karena beliau adalah sahabat yang meriwayatkan hadis yang sedang atau akan kita bahas di dalam Kitabul Jami', Kitab Bulughul Maram, karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bunyi hadisnya adalah An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqimur rajulu rajulan min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u. Muttafaqun alaihi. Dari sahabat yang mulia Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang yang akan menghadiri majelis menyuruh orang yang ada di majelis untuk berdiri, kemudian dia duduk di tempat orang yang ditinggalkan. Akan tetapi hendaknya adalah tafassahu wa tawassau. Hendaknya orang yang terlebih dahulu sudah berada di dalam majelis adalah dia hendaknya melonggarkan. Dia hendaknya bergeser atau melonggarkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita ulas kembali sahabat yang meriwayatkan hadis. Beliau adalah Ibnu Umar. Nama asli beliau adalah Abdullah. Nama aslinya adalah Abdullah. Ibnu artinya anak, Umar ya Umar, yakni sahabat yang mulia Umar bin Khattab.
maka anaknya Umar. Siapakah anaknya Umar itu? Yaitu Abdullah. Maka nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar ini mempunyai anak yang namanya Abdurrahman dan Abdurrahman. Maka julukan atau kunyah dari Abdullah bin Umar ini adalah Abu Abdurrahman bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Itu nama kunyah atau nama julukan dari beliau. Telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa sahabat yang mulia ini Abdullah bin Umar mempunyai keistimewaan. Salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh beliau adalah apa? Mana? Beliau adalah termasuk al-abadilatul arba'ah. 4 sahabat yang namanya Abdullah. Yang mana mereka 4-4-nya mempunyai banyak kemiripan. Sama-sama muda, sama-sama berumur panjang, sama-sama samudra ilmu atau ilmunya luas, sama-sama menjadi rujukan fatwa, dan sama-sama banyak meriwayatkan hadis. Siapakah keempat Abdullah tersebut? Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah Az-Zubair, Abdullah bin Amr ibnu As. Itulah 4 Abdullah. Dan termasuk beliau adalah Abdullah bin Umar. Beliau termasuk sahabat yang berumur panjang, kurang lebih berapa umurnya kemarin? 85 tahun. Dan sahabat Abdullah bin Umar ini juga termasuk sahabat yang mempunyai keistimewaan. Salah satunya adalah keistimewaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa Abdullah bin Umar ini adalah sebaik-baiknya orang, sebaik-baiknya pemuda adalah Abdullah bin Umar. Jikalau dia senantiasa melaksanakan salat malam, maka hanya dengan 4 kata-kata yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW merubah segala kehidupan dari seorang Abdullah bin Umar. Andaikan Ibnu Umar melaksanakan sholat malam, hanya dengan 4 kata-kata merubah seluruh kehidupan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Maka beliau Abdullah bin Umar adalah sahabat yang sangat tekun di dalam melaksanakan ibadah. Apakah keistimewaannya hanya itu? Tidak. Keistimewaan berikutnya adalah beliau sahabat yang hablum minanasnya kencang, hubungan dengan manusianya kuat. Salah satunya adalah beliau Abdullah bin Umar, sekali beliau sedekah, sekali beliau infak, 30.000 dinar atau 30.000 dirham. Kalau kemarin kita hitung-hitung, kalau beliau sekali sedekah 30.000 dirham, 1 dirhamnya 50.000, maka 30.000 kali 50.000, 1,5 M sekali infak, sekali sedekah. Maka kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, inilah orang kaya di zaman Rasul. Mereka mengumpulkan kekayaan, mereka mengumpulkan uang sebagai kendaraan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mereka menjadikan hartanya tunggangan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Keistimewaan yang berikutnya adalah beliau sahabat Abdullah bin Umar adalah sahabat yang paling teliti di dalam melaksanakan ibadah. Beliau sangat mencocokkan ibadah yang beliau lakukan sesuai atau sama persis dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini mudah-mudahan beberapa keistimewaan sahabat yang mulia ini yang bisa kita contoh. Yaitu diantaranya adalah ibadahnya, infaknya, dan juga kesesuaian ibadahnya dengan apa yang sesuai dengan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sekelumit dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan memasuki pembahasan hadis yang mulia, yakni hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Umar, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, yakni tentang etika bermajelis. Apa? Etika bermajelis. Dalam hadis ini paling tidak ada dua kandungan yang disebutkan dalam hadis ini. Kandungan yang pertama adalah la yuqimur rajulur rajula min majlisihi tsumma yajlisu. Tidak boleh orang yang datang telat ketika akan menghadiri majelis kemudian menyuruh orang yang sudah ada di majelis itu untuk berdiri, kemudian dia menempati tempat yang ditinggalkan. Maka potongan hadis ini menjelaskan atau mengajarkan kepada kita tentang etika orang yang telat bermajelis. Kemudian potongan yang kedua, walakin tafassahu wa tawassahu, menjelaskan etika bagi orang-orang yang sudah atau datang lebih awal ketika di majelis. Maksudnya, jadi dalam hadis ini kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah etika bagi orang yang terlambat atau telat menghadiri majelis. Kemudian yang kedua adalah etika bagi orang-orang yang datang lebih awal di dalam sebuah majelis. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia. Orang dahulu berkata, al-insanu madaniyun bit-tab'i. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia adalah makhluk sosial. Artinya apa? Bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Manusia butuh melakukan sosialisasi. Manusia butuh melakukan interaksi. Baik itu di dalam interaksi perdagangan, baik itu interaksi sosial, entah itu interaksi jual beli dan lain sebagainya. Singkat kata, bahwa manusia itu membutuhkan orang lain di dalam kehidupannya. Dan salah satu cara berinteraksi seseorang dengan orang lain adalah melalui majelis. Apa? Melalui majelis. Majelis berasal dari kata jalasa yang artinya duduk. Maka majelis adalah tempat untuk duduk. Apapun kata-kata atau kata lain dari majelis, kalau mungkin
remaja-remaja kita mengartikan bermajelis itu tongkrongan. Atau mungkin kalau ibu-ibu atau bapak-bapak yang agamis menyebutkan majelis taklim. Atau mungkin ketika di desa kumpulan RT, arisan, apapun itu namanya, semuanya itu bermakna duduk-duduk bareng. Maka hal itu juga dinamakan bermajelis. Hal itu juga dinamakan bermajelis. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, bahwa telah kami sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, agama Islam kita ini adalah agama yang sempurna. Agama Islam ini adalah agama yang mulia. Segala aturan yang dibuat oleh agama kita tidak untuk menyulitkan umatnya, akan tetapi aturan atau etika yang ada di dalam Islam ini adalah untuk memudahkan kepada umatnya. Maka sampai duduk-duduk saja dalam Islam itu diatur bagaimana etikanya. Bahwa ternyata Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, duduk-duduk atau bermajelis itu sudah ada sebelum agama Islam itu datang. Jadi kaum musyrikin terdahulu mereka juga biasa duduk-duduk, mereka juga biasa bermajelis. Bahkan ada di tempat dekat Ka'bah khusus bagi para bangsawan untuk melakukan bermajelis. Kemudian setelah Islam datang, apakah duduk-duduk itu dilarang oleh Islam? Tidak. Justru ketika Islam datang, duduk-duduk atau bermajelis itu diatur. Islam datang mengatur etika duduk-duduk. Islam datang menyempurnakan bagaimana duduk-duduk yang memberikan manfaat, bagaimana duduk-duduk yang mendapatkan pahala, bagaimana duduk-duduk yang berfaedah, dan bagaimana duduk-duduk yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang sudah ma'ruf kita sering dengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku, yakni Nabi, diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Berarti duduk-duduk atau bermajelis sebelum Islam datang itu belum sempurna. Maka Islam datang mengatur, Islam datang menyempurnakan. Dan bahkan ada beberapa hal yang diatur di dalam etika bermajelis. Ada beberapa hal yang diatur dalam etika bermajelis. Satu, tempatnya diatur oleh Islam. Tempat duduk-duduknya diatur. Yang kedua, waktu diatur oleh Islam. Yang ketiga, teman duduknya diatur oleh Islam. Kemudian yang berikutnya adalah materi atau topik yang dibicarakan diatur oleh Islam. Dan yang kelima adalah etika duduk-duduk yang baik juga diatur oleh Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita berikan contoh masing-masing. Di dalam masalah bermajelis, satu, tempat diatur oleh Islam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kepada umatnya di dalam sebuah hadisnya, iyyakum wal julus fit turuqah.
jangan engkau duduk-duduk di tengah jalan. Apa? Jangan engkau duduk-duduk di tengah jalan. Kayak ngono kok dilarang? Mau ketabrak. Nah, ketika Nabi bersabda begitu, para sahabat bertanya, kenapa enggak boleh ya Rasul? Sedangkan kami tidak punya tempat untuk duduk-duduk. Ya. Maka diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Kalau begitu, kalau memang tidak ada tempat selain di jalan untuk ngobrol, untuk duduk-duduk, maka diperbolehkan asalkan memenuhi syarat-syaratnya. Maka para sahabat bertanya, terus syaratnya itu apa ya Rasul? Agar kami itu boleh duduk-duduk di pinggir jalan. Kata Nabi SAW, yang pertama adalah hudul basar, menjaga pandangan. Terus boleh panjenengan itu duduk-duduk di pinggir jalan, tapi kudu temumpul terus. Karena menjaga pandangan. Artinya apa? Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, diperbolehkan oleh Rasul asalkan engkau mampu untuk menjaga pandangan. Kalau kita duduk-duduk di pinggir jalan, ya, mungkin para remaja duduk di pinggir jalan, mesti kan yang dilihat apa? Jalan. Yang dilihat ada sesuatu yang tidak pantas untuk, maka ini yang kenapa duduk-duduk di pinggir jalan itu dilarang oleh Rasul. Syarat yang kedua, boleh engkau duduk-duduk di pinggir jalan asalkan memenuhi syarat yang kedua, yaitu kaful adab. Jangan mengganggu. Jangan mengganggu. Jadi ketika ada orang yang bermajelis di pinggir jalan, maka jangan sampai mengganggu orang yang jalan, orang yang lewat, dan lain sebagainya. Kemudian syarat yang ketiga, diperbolehkan untuk duduk-duduk di pinggir jalan adalah raddus salam, mengucapkan salam. Kalau tiga syarat ini bisa dipenuhi, maka kata Nabi SAW, maka engkau boleh duduk-duduk di pinggir jalan. Abot apa abot? Abot. Jaga pandangan, tidak mengganggu, kemudian mengucapkan salam. Maka kemudian menjadi pertimbangan Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, terus bagaimana tempat untuk bermajelis yang baik? Terus bagaimana tempat yang bermajelis yang baik? Masjid, pokoknya di tempat-tempat, di rumah, itu adalah tempat-tempat bermajelis yang baik. Baik, yang kedua adalah waktu. Waktu juga diatur untuk duduk-duduk. Seringkali kita itu duduk-duduk bareng, tapi tidak pada waktu yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita dua hal. Yang pertama adalah tidur ketika sebelum isya. Yang kedua adalah ngobrol setelah isya. Ini dua hal yang dilarang, Bapak Ibu. Kenapa kok tidur sebelum isya dilarang? Dikhawatirkan pisane kebablasan. Kemudian yang kedua, kenapa Nabi melarang ngobrol setelah isya? Ngobrol apa yang dilarang oleh Nabi? Yang jelas adalah ngobrol yang tidak memberikan manfaat. Terus kalau panjenengan seorang ayah misalkan nasehati anaknya ba'da isya angsal pembuatan, boleh atau tidak?
boleh. Karena memang itu mungkin waktu yang pas atau waktunya hanya itu. Atau misalkan panjenengan rapat tapi setelah Isya, angsal apa mboten? Boleh. Karena pembicaraannya insya Allah pembicaraan yang ya, ini. Yang ketiga adalah teman. Teman duduk itu juga diatur ternyata di dalam Islam. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memisalkan, mengumpamakan teman yang baik dengan teman yang buruk. Di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan teman duduk yang baik dan teman duduk yang jelek. Teman duduk yang baik diumpamakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti penjual minyak wangi. Kenapa? Kok penjual minyak wangi? Ada 3 kemungkinan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika engkau dekat dengan penjual minyak wangi atau berteman dengan penjual minyak wangi, yang pertama bisa jadi kamu akan dikasih minyak wanginya. Oke, misalkan ada tester, kita suruh nyoba ini minyak wangi baru. Satu. Yang kedua, bisa jadi panjenengan ketika membeli minyak wangi dapat diskon. Kalau tidak prediksi yang ke-1 dan yang kedua, ketika panjenengan dekat dengan penjual minyak wangi, minimal panjenengan kecipratan wangi. Itulah teman yang baik adalah teman yang mengajak kepada kebaikan. Teman yang baik adalah teman yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Sedangkan teman yang buruk dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti pandai besi. Di dalam hadis ini tidak membahas tentang pekerjaannya, tidak. Tapi Nabi mengumpamakan teman yang baik dengan teman yang buruk. Jika engkau duduk atau dekat dengan pandai besi, ketika engkau dekat dengan pandai besi, maka bisa jadi engkau kecipratan apa? Apinya. Kalau tidak, minimal engkau kena asapnya. Inilah perumpamaan teman duduk yang baik dan teman duduk yang buruk di dalam bermajelis. Yang keempat adalah topik atau materi yang dibicarakan, itu juga diatur. Bahkan di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk ngobrol dari awal sampai akhir yang di dalamnya tidak disebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika orang ngobrol panjang lebar, minimal tidak diawali dengan salam atau mungkin ada hamdalah, itu diibaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti mengelilingi bangkai keledai. Mengelilingi bangkai keledai. Kinten-kinten panjenengan purun apa mboten? Tidak. Kumpul. Di tengahnya ada bangkai keledai. Itu ibarat orang yang ngobrol-ngobrol tapi di dalamnya tidak disebut nama Allah. Dan bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengakibatkan penyesalan bagi orang-orang yang berkumpul itu. Artinya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita usahakan ketika kita bermajelis, ketika kita duduk-duduk bareng, kita sebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita rapat, kita mulai dengan basmalah. Atau mungkin ketika sebelum rapat ada kultum,
itu insya Allah adalah majelis yang berfaedah, majelis yang bermanfaat. Yang kelima adalah etika. Ini yang akan kita masuk kepada hadis Nabi SAW. Banyak sekali etika ketika bermajelis, ketika duduk-duduk. Dan pada hadis ini kita hanya membahas dua etika, yakni etika orang yang telah bermajelis dan etika orang yang datangnya lebih awal di dalam bermajelis. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Agama kita mengajarkan kemuliaan, termasuk bagaimana etika bermajelis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang yang datangnya telat ketika bermajelis menyuruh orang yang sudah duduk untuk berdiri. Ini dilarang. Kenapa dilarang? Kenapa Bapak Ibu dilarang? Karena memang orang yang datang terlebih dahulu itu memang mempunyai hak atas tempat itu. Okay. Maka bagaimana sikap orang yang telat atau datang terlambat ketika bermajelis? Bagaimana sikapnya? Hendaknya dia mencari tempat yang kosong tanpa menggeser atau menyuruh orang lain untuk pergi. Apakah termasuk di dalam shaf sholat? Apakah termasuk dalam shaf di dalam sholat? Iya, termasuk. Dan di dalam hadis ini itu orang ini tidak dikhususkan oleh Nabi, berarti juga termasuk anak kecil masuk dalam kategori hadis ini. Jadi tidak hanya orang dewasa saja yang masuk dalam kategori hadis ini, termasuk anak kecil juga masuk dalam kategori hadis ini. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, seandainya anak-anak kita, anak-anak kecil ini, ketika sudah dikumandangkan adzan, mereka sudah hadir. Kemudian mereka menempati shaf pertama, pertama. Sedangkan orang-orang yang dewasa itu datangnya terlambat atau terakhir. Pertanyaannya adalah, bolehkah kita menyuruh anak kecil itu untuk minggir atau mungkin menyuruh mereka ke belakang? Angsal boten. Boten angsal. Napa mboten angsal? Tergantung. Jawabannya adalah tidak boleh. Walaupun itu anak kecil, kita tidak boleh nyuruh untuk pindah ke belakang. Kenapa? Tadi ada disebutkan. Walaupun dia anak kecil, tapi dia datang lebih awal, maka dia punya hak atas tempat itu. Ya. Nah terus, yang kedua Bapak Ibu permasalahannya, seandainya anak kecil yang berada di shaf pertama itu tepat posisinya di belakang imam, apakah boleh kita menggeser anak kecil tersebut? Boleh? Lah anak imam sekipa atau gatal pun yang menggantikan anak kecil. Sedangkan hadis Nabi SAW menjelaskan bahwa hendaknya yang sholat di belakangku adalah orang yang dewasa dan berdiri.
Apa? Nabi di dalam sabdanya menyebutkan bahwa hendaklah, dan ini ada di dalam Sahih Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah yang sholat di belakangku adalah orang dewasa yang berilmu. Kenging nopo? Yang nama menyebutkan, Nabi menyebutkan demikian. Kenapa? Ya, yang pertama, manakala imam itu lupa, kemudian orang yang dewasa dan yang berilmu tadi bisa mengingat. Atau yang kedua adalah apa? Ketika imam itu batal. Okay? Ketika imam itu batal, maka bagi orang yang berilmu, setelah imam memberikan isyarat, maka akan langsung apa? Menggantikan, maju menggantikan. Bertentangan apa mboten dengan dua pernyataan yang kami sampaikan. Yang pertama, kita tidak boleh menggeser anak-anak yang sudah datang terlebih dahulu di masjid dan menempati shaf pertama. Di sisi lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa hendaknya orang yang sholat di belakangku itu adalah orang yang dewasa dan berilmu. Yes, Ribon ini. Adapun hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwa hendaknya orang yang sholat di belakangku adalah orang yang dewasa dan berilmu itu sifatnya adalah anjuran. Apa? Anjuran. Oke, sifatnya adalah anjuran. Dan ini juga dimaknai supaya orang-orang yang dewasa itu bersegera. Apa? Orang-orang yang dewasa bersegera untuk ke masjid. Okay? Ini makna hadisnya begitu. Jadi kita kemudian, maka Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, kadang kekeliruan kita, kekeliruan kita adalah terkadang ketika anak-anak kita sudah hadir terlebih dahulu, kemudian kita nyuruh, geser. Dalam konteks hadis yang sedang kita bahas itu dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sekali Syekh Utsaimin juga menyampaikan bahwa itu hukumnya adalah makruh. Itu hukumnya makruh dan bahkan bisa menjadi. Maka kenapa hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi kami sampaikan adalah memberikan motivasi bagi kita orang-orang dewasa agar bersegera untuk menghadiri sholat di masjid. Sehingga ketika orang dewasa itu sudah hadir terlebih dahulu, memungkinkan shaf pertama itu diisi oleh orang-orang dewasa yang berilmu. Adapun ketika pada suatu ketika yang hadir terlebih dahulu adalah anak-anak, kemudian orang dewasanya datangnya terlambat sehingga anak-anak itu berada pada shaf pertama, maka bagi kita orang dewasa yang datang terlambat tidak boleh menyuruh anak-anak tersebut untuk berpindah atau geser. Paham ya? Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, itu bagi orang yang datang terlambat
kemudian menyuruh orang yang ada di dalam majelis itu untuk berdiri, kemudian orang yang datang terlambat duduk di tempat orang yang ditinggalkan. Hukumnya apa? Tidak boleh, haram. Sekarang adalah jikalau orang yang sudah ada di majelis atau orang yang sudah datang terlebih dahulu di majelis kemudian mempersilahkan orang yang datang terlambat untuk apa? Duduk di tempatnya. Pertanyaannya adalah bagaimana sikap orang yang ditawari? Apakah diterima? Apakah ditolak? Tergantung. Ya, tergantung. Bagaimana sikap orang yang ditawari? Apa? Tergantung. Orang yang ditawari ini juga harus bijak. Ya, walaupun misalkan orang yang sudah datang terlebih dahulu itu bawahannya, sedangkan orang yang datang terlambat itu atasannya, kan? Bisa jadi orang penak, kan? Kemudian monggo Pak, monggo. Terus pertanyaannya, bagaimana sikap orang yang ditawari? Apakah diterima? Apakah jawabannya adalah tergantung. Tergantung. Kalau, yang pertama, kalau orang yang ditawar melihat tabiat orang yang menawari itu karena orang kepenak atau mungkin basa-basi, maka hendaknya orang yang ditawari itu menolak. Apa? Hal ini dipraktekkan oleh sinten? Ibnu Umar. Sinten Ibnu Umar yang meriwayatkan hadis ini. Suatu ketika Ibnu Umar akan menghadiri majelis. Kemudian majelisnya itu penuh. Kemudian ada salah satu muridnya yang mempersilahkan beliau untuk duduk di tempatnya. Maka Ibnu Umar menolak. Kenapa menolak? Beliau menerapkan sifat warok, yakni berhati-hati. Jangan-jangan tawarannya itu hanya karena basa-basi, karena orang kepenak. Maka hendaknya bagi orang yang ditawari itu hendaknya ditolak, dan lebih baik orang yang ditawar itu mencari tempat yang masih kosong. Yang kedua, kalau memang orang yang menawari itu betul-betul, orang yang menawari itu betul-betul kepingin mempersilahkan orang yang datang terlambat itu tempatnya, maka hendaknya orang yang ditawar itu menerima. Karena apa? Bisa jadi kalau tidak diterima, orang yang menawarkan tempat kepada kita itu akan sedih. Sedangkan menyenangkan hati orang lain adalah termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala sururun tudhiluhu 'alan nas." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah engkau memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Terus tandane orang ini sungguh-sungguh atau tidak basa-basi niku. Nggih. Pripun berarti?
Bagi orang yang ditawari untuk menilai, ya anu basa-basi kalau temenanan, ribut. Maka memang harus pintar bagi orang yang ditawari. Kan benten nggih, misalkan nggih, ngapunten. Ketika orang yang basa-basi, ketika misalkan napa? Menawarkan tempat, monggo Pak, monggo. Kemudian ketika kita enggak, kemudian setelah ketika dia berdiri menawarkan tempat kepada orang yang datang terlambat, setelah monggo Pak, monggo, kemudian orang yang ditawari betul berusaha dan dia duduk lagi, maka itu basa-basi teman-teman. Kira-kira basa-basi. Kan ngaten. Oke. Sama seperti ini, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, semisal ada napa biasanya niki Mas Fafa yang di pondok itu ada 5 kamar mandi penuh sedaya, nggih. 5 kamar mandi penuh. Panjenengan atau ada santri yang ngantri di depannya, yang 4 santri, yang 1 ustaz misalnya. Oke, ada 4 santri yang ngantri, kemudian yang 1 ustaz. Oke. Ternyata yang keluar duluan itu adalah apa? Di bagian santri. Artinya ada santri yang sudah keluar duluan, sedangkan yang diantri ini ustaz ini dereng keluar, lama kan. Kemudian sikap santri ini menawarkan kan nih, karena ingin menghormati ustaznya, membuat ini. Tapi santri ini masih megang. Oke. Berarti kira-kira ustaznya ini apa tetap ya masuk, sedangkan santrinya ini megang. Maka ustaznya ini tentunya akan nggak usah saya nunggu. Ini misal. Memisalkan, memahamkan kepada kita, apakah orang yang menawari kepada kita itu basa-basi apa teman? Tapi yang diambil oleh sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengambil sifat warok, yakni lebih berhati-hati. Jadi beliau lebih baik menolak ketika ditawari ketika bermajelis, walaupun di satu sisi bahwa menyenangkan hati orang lain adalah termasuk amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembahasan kita pada malam hari ini, ringkasan tentang bagian yang pertama, yakni adab atau etika bagi orang yang telat bermajelis. Kalau kita sebutkan dari awal, bagaimana orang ketika telat bermajelis lebih baik mencari tempat yang kosong. Dan orang yang telat bermajelis dilarang untuk menyuruh orang yang sudah hadir di dalam bermajelis untuk geser atau pindah, sekalipun itu adalah anak kecil. Kebiasaan kita kita kan biasanya kalau sudah ada anak-anak beri kan ngaten. Ini adalah etika yang harus diperbaiki. Jangan sampai ketika sikap kita demikian kemudian jadi semangat anak itu menjadi drop, menjadi down, sehingga kurang berkenan kepada masjid. Yang kedua adalah bahwa termasuk di dalam hal ini adalah ketika shaf pertama dalam sholat. Ketika ada anak kecil yang sudah hadir terlebih dahulu kemudian menempati shaf yang pertama, maka orang yang dewasa yang datang terlambat tidak boleh menyuruh anak kecil tersebut untuk ke belakang atau pindah. Adapun hadis Nabi SAW yang menyuruh kepada umatnya agar orang yang sholat di belakang beliau adalah orang dewasa dan berilmu,
adalah sifatnya anjuran dan motivasi agar orang-orang yang dewasa bersegera di dalam menghadiri waktu sholat. Kemudian yang terakhir yang telah tadi kami sampaikan, ketika ada kasus orang yang sudah berada di majelis menawarkan kepada orang yang terakhir datangnya, maka ada dua kemungkinan, bisa ditolak, bisa diterima. Ditolak manakala kita tahu bahwa orang yang menawari kita itu hanya basa-basi. Diterima apabila kita takut kalau tidak diterima orang yang menawari bantuan atau menawari tempat kepada kita itu kecewa. Sedangkan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah membahagiakan orang. Itulah bagian pertama etika orang yang terlambat ketika bermajelis. Insyaallah kita lanjutkan pada pekan yang akan datang dengan etika orang yang sudah hadir di dalam majelis. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kami pribadi atas kebodohan dan kejahilan kami. Kita akhiri, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.